Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel kita, Detentor Trader. Baik, teman-teman, pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Jadi aritmatika sosial ini adalah salah satu topik yang wajib, artinya topik yang sangat sering ditanya dalam ujian CPNS. Nah, jadi langsung saja kita bahas. Aritmatika sosial itu adalah merupakan cabang dari matematika yang membahas tentang hitung keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Jadi dia berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Jadi ada harga jual, ada harga beli. Dari harga jual, harga beli nanti bisa kita hitung berapa keuntungan, berapa kerugiannya, kalau sekiranya rugi, atau berapa persen keuntungannya, berapa persen kerugiannya, dan seterusnya. Nah, jadi langsung kita lihat yang pertama di sini. Kalau misalkan dia pedagang, ada namanya harga jual, ada harga belinya. Yang pertama tentu saja yang mau kita cari itu adalah berapa besaran keuntungannya. Jadi berapakah keuntungan dari pedagang tersebut? Misalnya seperti itu. Nah, yang namanya untung atau itu adalah U, kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan disebutkan nanti untung, U, seperti itu. Untung itu adalah harga jual dikurangkan dengan harga beli. Jadi seorang pedagang memperoleh untung kalau misalkan harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Nah, seperti itu. Nah, kebalikannya yang kedua, kalau misalkan yang ditanya itu adalah besar kerugiannya. Kebalikannya, kerugian itu adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Jadi kerugian ini diperoleh saat harga belinya sudah lebih besar daripada harga jual. Dengan catatan di sini sudah dibuatkan bahwa harga beli itu sama dengan modal. Jadi kalau misalkan di sini kita buatkan lambang-lambangnya, J itu tadi kita buat lambang dari harga jual. Sementara kalau B itu adalah lambang dari harga beli. Kemudian satu lagi kalau misalkan dia ada U itu adalah lambang dari untung atau laba. Kemudian di situ ada modal itu tadi sama dengan harga beli. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau misalkan nanti besar keuntungannya sudah kita peroleh atau sudah kita dapatkan, yang berikutnya pertanyaannya adalah berapakah persentase keuntungannya? Berapa persen keuntungannya? Seperti itu. Nah, mencari persentase keuntungan itu langsung saja persen keuntungan itu adalah untung dibagikan dengan modal atau dibagikan dengan harga beli. Ini dikalikan dengan 100%. Satu lagi, kalau misalkan yang ditanya itu adalah persentase kerugiannya, berapa persen kerugiannya? Nah, persentase kerugian itu adalah besaran kerugiannya dibagikan dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, jadi di sini yang namanya persen untung atau persen rugi itu selalu dihitung dari harga beli. Nah, jadi menghitungnya dari harga beli, tidak dari harga jual. Jadi kalau misalkan disebutkan untung seorang pedagang memperoleh untung 15%, berarti 15% itu adalah 15/100 dikalikan dengan harga beli, bukan dikali harga jual. Nah, kira-kira seperti itu dia perhitungannya. Kalau misalkan persen untung atau persen rugi, selalu dihitung tadi dari harga beli atau dari modalnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya nanti di sini, di aritmatika sosial ini juga sering dia dihubungkan soal-soalnya tentang perhitungan pajak. Jadi kalau misalkan ada penghasilan, kemudian ada pajaknya, pajak penghasilannya, berapa gaji yang diterimanya, seperti itu. Nah, tinggal kita lihat rumusnya. Bahwa penghasilan yang kena pajak itu adalah besar gajinya dikurang penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, misalnya gini, gajinya kita sebutkan misalnya 10 juta. Sementara penghasilan yang tidak kena pajak itu misalnya 4 juta. Berarti berapa penghasilan yang kena pajaknya? Ya 10 juta dikurangkan dengan 4 juta. Jadi menghitung besar PPh-nya dihitung dari penghasilan yang kena pajak. Nah, seperti itu dia. Penjelasannya supaya lebih jelas langsung ke contoh soal saja. Jadi kita bahas beberapa contoh soalnya supaya teman-teman bisa paham. Oke, 100.000. Nah, seperti itu dia. Oke, jadi bagaimana pembahasannya, bagaimana penyelesaiannya? Langsung saja kita buatkan seperti ini. Kita buatkan dulu di sini JB, Jubel. Nah, seperti itu dia. Oke.
Nah, jadi langsung kita definisikan. Di sini katanya dia memperoleh untung 25%. Berarti itu adalah untungnya 25%, itu kan 25/100 kan? Dari harga beli. Nah, seperti itu dia. Berarti kalau kita hitung, ini adalah 25% ini kalau kita sederhanakan, bagi-bagi 25. Dapatlah ini seperempat dari harga beli. Jadi untungnya itu maksudnya seperempat dari harga belinya. Nah, tinggal kita hitung. Di sini tadi yang namanya untung itu adalah harga jual dikurangkan dengan harga beli. Berarti kalau misalkan kita masukkan, untungnya kan tadi sudah diketahui, untungnya itu katanya seperempat dari harga beli. Seperempat dari harga beli sama dengan harga jual. Dijual katanya 800.000. Berarti yang ini 800.000 dikurangkan dengan harga beli. Nah, harga beli ini maksudnya 1B, nah gitu. Nah, kita gabung. Ini kita gabungkan ke sini. Di sini ada seperempat harga beli. Yang ini kan kurang kan? Kurang, kita pindah ke seberang jadi tambah ya. Ditambahkan dengan harga beli. Ini sama dengan 800.000. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan, seperempat B ditambah B. Seperempat B berarti seperempat ditambah B itu kan 1 kan? 1 berarti 4/4. Seperempat tambah 4/4, 5/4 ya. Ini adalah 5/4 dari harga beli sama dengan 800.000. Nah, kita bagikan. Yang ini kita bagikan. Sudahlah. 80 dibagi 5 dapat 16 ya. Berarti harga belinya itu adalah yang ini kali silang. 4 dikali 16. 64. Berarti di sini hasilnya adalah nolnya kan masih ada satu lagi ya. 640.000. Nah, seperti itu dia. Jadi, harga belinya berapa? Jadi beli 640.000, dijualnya 800.000. Jadi dia untung 25%. Jadi jawabannya di sini adalah si C. Paham ya, teman-teman semuanya? Bisa nanti coba diulang-ulang, dikerjakan lagi supaya lebih paham. Oke, buatkan contohnya juga ketiga. Contoh yang ketiga di sini, Ronald memiliki penghasilan sebesar 65 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak adalah 3 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12%, maka besar penghasilan bersih Ronald adalah berapa? Nah, yang ini tadi sudah kita buatkan rumusnya atau dasar teorinya. Jadi di sini kita lihat penghasilannya katanya 6.500.000. Penghasilan yang tidak kena pajak 3 juta. Berarti berapa dia penghasilan yang kena pajak? Nah, kita buatkan saja sini penghasilan yang kena pajak. Penghasilan yang kena pajak itu tadi adalah penghasilannya atau gajinya dikurangkan dengan penghasilan yang tidak kena pajak, kan gitu. Berarti di situ penghasilan yang kena pajak itu adalah 6.500.000 dikurangkan dengan 3 juta. Karena 3 juta ini ya tidak kena pajak. Nah, seperti itu saja logikanya. Penghasilan yang tidak kena pajak 3 juta. Berarti yang kena pajak berapa? Ya, tinggal dikurangkan saja. Berarti ini adalah 3.500.000. Nah, dari 3.500.000 inilah kita hitung yang namanya pajak penghasilannya. Nah, dari sini. Jadi, berapakah pajak penghasilannya atau PPh-nya? Nah, PPh-nya tadi kan 12% kan? Itu adalah 12%, 12/100 dikalikan dengan 3.500.000. Nah, seperti itu dia. Berarti kalau kita hitung ini, nolnya 2 mati ya. Sudahlah. Kita kalikan. 12 dikalikan dengan 35. 350 tambah 70 berarti 420. Berarti di sini adalah 420.000. Nah, seginilah dia yang namanya pajak penghasilannya. Pertanyaannya adalah berapakah penghasilan bersih si Ronald? Nah, jadi kalau ditanya tadi berapakah penghasilannya, penghasilan yang bersihnya, tinggal lihat. Dia kan gajinya atau penghasilannya kan sebelum dipotong pajak 6.500.000. Sementara pajak penghasilannya di sini adalah 420.000. Berarti berapa penghasilan bersihnya?
Itu berarti gajinya tadi atau penghasilan kotornya tadi dikurangkanlah dengan pajaknya. Berarti dikurangkan dengan 420.000. Atau kalau kita kurangkan ini, dapatlah ini 6.080.000 ya. 6.080.000. Nah, seginilah dia penghasilan bersihnya Pak Ronald. Jawabannya adalah si D. Bisa ya? Oke, kemudian satu lagi. Kita lihat contohnya satu lagi di sini. Rumusnya. Jadi kita lihat dulu cara penyelesaian untuk soal kita ini. Nah, kita lihat di sini soalnya. Kita jawabkan. Nah, kira-kira seperti ini aja. Harganya tadi 800.000. Nah, kalau misalkan di sini katanya untuk menarik minat, sepatu tersebut didiskon 50 ditambah 20. Berarti kita hitung yang pertama diskon 50%. Nah, kita hitung berapakah besaran diskonnya ini? Diskonnya 50%, berarti 50%, 50% dari harganya tadi kan? Dari 800.000. Sudahlah. Berarti hasilnya ini adalah 5 kali 8. 40. Berarti yang ini adalah 400.000 diskonnya. Jadi kalau misalkan tadi harganya 800.000, didiskon 400.000, berarti berapa sekarang harganya? Harganya adalah 400.000. 800.000 dikurang diskonnya 400.000 ya tinggal 400.000 ya. Oke, itu kita buatkan namanya harga yang pertama. Kemudian di situ katanya masih ada diskonnya 20%. Nah, diskon yang kedua, ini tadi diskon yang pertama. Diskon yang kedua itu adalah 20%. Berarti itu adalah 20% dari sini. Jadi menghitungnya jangan dari 800.000-nya lagi, bukan dari harga awal. Itu dari harga setelah diskon yang pertama. Berarti dia dikalikan dengan 400.000. Nah, seperti itu. Yang ini kita hitung sudahlah. Yang ini hasilnya adalah 80.000. Nah, setelah didiskon yang kedua, berapakah harganya? Berarti harganya setelah yang kedua ini adalah, tadi kan harga yang setelah didiskon pertama 400.000 ya. Diskon yang keduanya 80.000. Berarti 400.000 dikurangkan dengan 80.000. Atau kita peroleh ini 320.000. Jadi harga sepatunya setelah didiskon, kalau misalkan ada yang mau beli, harganya itu adalah 320.000. Nah, seperti itu dia penyelesaiannya. Kalau mencari harganya setelah didiskon 50% ditambah 20%. Nah, tapi ini cara mama, kan gitu ya, cara mama, cara yang agak panjang seperti itu. Nah, coba kita buatkan cara yang kedua. Cara yang kedua seperti ini. Kalau misalkan dia disebutkan diskonnya 50 ditambah 20, diskonnya itu tadi 50 tambah 20, kita hitung dulu sebenarnya dia berapa persen kalau sekali diskon. Nah, menghitungnya gini, 50 ditambah 20 berarti besarannya seperti ini, 50 ditambah, yang pertama itu memang tetap 50%. Cuman yang keduanya ini tidak 20% lagi. Jadi dia 20%, 20/100 dari sisanya ini setelah diskon gitu. Misalnya gini, diskon 50%. Kalau diskon 50% berarti sisanya berapa persen lagi? Iya, sisanya 50% karena harga itu selalu 100%. Berarti di sini diskonnya itu adalah 50% ditambah 20/100 dikali 50%. Yang ini nolnya sudahlah. Berarti yang ini adalah 10%. Atau diskonnya itu sebenarnya adalah 60%. Nah, jadi kalau dituliskan di sini 50% tambah 20%, itu sebenarnya bukan 70%. Kalau sekali diskon dia hanya besarannya hanya 60%. Jadi, kalau misalkan ditanya berapa harganya, ya tinggal hitung. Kalau misalkan dia diskon 60%, berarti yang dibayar berapa? Yang dibayar itu adalah 40%. Kita ingat tadi harga itu selalu 100%. Jadi kalau diskon 60%, ya harganya tinggal 40%. 40%, 40/100
dari harganya tadi. Harganya kan di sini 800.000 ya. Berarti dia dikalikan dengan 800.000. Berarti kalau kita selesaikan, sudahlah. Hasilnya 40 dikali 8, 320. Nah, jadi di sini harganya tetap 320.000. Sama saja cara bapak-bapak atau cara mama sama saja. Cuman jalannya saja yang beda. Seperti itu dia. Jadi sekali lagi, kalau yang dibuatkan seperti ini tadi diskonnya berturut-turut 50 tambah 20, kita hitung dulu besarannya kalau sekali diskon. Bisa ya, teman-teman semua? Oke, saya kira kalau misalnya yang ini masih gampang, tinggal teman-teman nanti ulang-ulang lagi. Apapun ceritanya memang harus diulang-ulang. Jadi teman-teman bahas-bahas lagi soalnya yang berhubungan dengan ini, supaya nanti ketika jumpa soal yang sama ataupun mirip-mirip, teman-teman bisa langsung bisa menyelesaikannya.